Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan dengan nomor NIM 2023111573. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menerangkan sebuah analisis mesh pada sebuah rangkaian listrik, yaitu figur 3.53. Pada rangkaian ini bisa kita amati yaitu terdapat tiga sumber tekanan, kita sebut saja dengan V1, V2, dan juga V3. Lalu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 hambatan. Kita beri nama saja R1, R2, R3, R4, R5, dan juga R6. Setelah kita mengidentifikasinya ini dan kita tentukan ini ada berapa titik percambangan pada rangkaian tersebut, yaitu A, B, C, dan D. Dan jangan lupa juga kita beri referensi ground. Setelah kita identifikasi, baru kita tentukan ada berapa loop kemungkinan yang terjadi pada rangkaian tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat yaitu ada loop 1, dan loop 2, dan loop 3, dan juga loop 4. Loop kali ini kita akan menggunakan yaitu jenis loop searah. Setelah kita tentukan mana loop 1, loop 2, loop 3, dan loop 4, kemudian kita tentukan berapa besarnya arus yang melewati atau yang looping pada rangkaian pertama. Jadi kita tentukan loop satunya dulu. Sesuai dengan analisa mesh, yaitu kita menggunakan perhitungan dengan delta V sama dengan 0. V sama dengan I kali R. Ini sesuai dengan hukum Ohm. Jadi pada loop pertama bisa kita lihat ada dua sumber tekanan dan juga dua hambatan. Jadi ada 4 nilai nanti. Dari sini kita lihat dulu, kita nilai dari sumber tekanannya dulu, kita lihat, putar, kita ambil searah dulu, plus kita ketemu di sumber tekanan di V2, jadi V2, kemudian putar lagi, terus dia ketemu di negatifnya V1, jadi min V1, dan ditambah karena ini dia looping, di sini ada R1. R1 ini dilewati apa saja? Oleh I1 dan juga I4. Harus looping dari 4. Jadi karena kita menghitung loop 1, sehingga loop 1 kita anggap lebih positif dari loop 4. Jadi I1 min I4 dikali R1 ditambah pada R3 ini dia dilewati dua loop juga dari I1 dan I2. Karena yang dihitung I1, jadi I1 lebih positif, menjadikan I1 dikurangi I2 dikali R3 sama dengan 0. Baru kita hitung V2 nya berapa? 4 dikurangi 6 ditambah I1 min I4 kali R1 4 ditambah I1 kurangi I2 kali R3 berapa? 1 sama dengan 0. 4 kurangi 6 sama dengan min 2 ditambah 4 I1 min 4 I4 ditambah I1 min I2. Untuk variabel yang sama kita jumlahkan jadi 1. Di sini I1 ada 2, berarti 4 tambah 1 menjadi 5 I1, min 4 nya ada 1, min 4 dan I2 nya ada 1, min I2 dikurangi 4 I4, konstantanya kita pindah ke kanan jadi 2. Ini persamaan pertama. Untuk loop kedua kita cari looping kedua. Delta V sama dengan 0. Kita lihat di sini ada berapa komponen? Ada 1, 2, 3 dengan satu sumber tekanan. Jadi kita ambil loop searah, dia muter, dia ketemu negatifnya V 2, jadi min
min V2 ditambah dia jalan, dia ketemu di I1 di 1K. Di 1K ini dia ada dua loop, yaitu I2 dan I3. Karena hitung di I2 atau loop 2, jadi I2 lebih positif. I2 dikurangi I1 kali R3 ditambah jalan lagi ke sini. Ada R2 kena loop I4 sama I2. I2 lebih positif, kita anggap lebih positif dari I4 karena perhitungan di looping 2. Jadi I2 dikurangi I4 dikali R2 ditambah satu lagi, ini ternyata ada satu lagi 10 kilo, dan di sini ada loop dari I2 sama I3 karena I2 lebih positif, jadi kita hitung I2 dikurangi I3 kali R5 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. Di V2 ini 4, min 4 ditambah I2 min I1 kali R3 1 ditambah I2 min I4 R2 nya 2 ditambah I2 min I3 dikali R5 10 sama dengan 0. Min 4 ditambah I2 min I1 ditambah 2 I2 min 2 I4 ditambah 10 I2 min 10 I3 sama dengan 0. Kita cari penyebut yang sama, kita variabelnya. Ada I2 ada 3, 10 ditambah 2 ditambah 1 menjadi 13 I2 min I1, satunya ada 1, dan ada lagi ini min 10 I3, ada lagi 1 min 2 I4 sama dengan 4. Ini kita pindah ke kanan jadi 4 persamaan ke 2. Untuk loop ketiga sama, yaitu sigma V sama dengan 0. Kita hitung di sini ada satu sumber tegangan yaitu V3. Kita jalan tes, dia ketemunya min V3, min V3 ditambah di sini ada R5, dia kena 2 loop I3 R2, berarti I3 min I2 dikali R5 ditambah kena loop lagi di sini R5, berarti I3 dan I4 menjadi I3 dikurangi I4 sama dengan 0 karena cuma ada 3 komponen, 1, 2, 3. Kita hitung min 3 berarti kita masukkan V3 min 3 ditambah I3 min I2 kali R5 nya 10 ditambah I3 min I4 dikali 5. Ini R4 sama dengan 0. Min 3 ditambah 10 I3 min 10 I2 ditambah 5 I3 min 5 I4 sama dengan 0. Kita jumlahkan yang penyebutnya sama, 10 tambah 5 kan dia I sama-sama I3 menjadi 15 I3 dikurangi 10 I2 kurangi 5 I4 sama dengan ini pindah ruas menjadi positif 3 persamaan ke 3. Kemudian untuk loop keempat caranya sama, yaitu sigma V sama dengan 0. Kita lihat di 4 ini ada berapa komponen? Ada 4, 1, 2, 3, 4 dengan 3 hambatan yang mendapat 2 looping. Karena ada 3 hambatan mendapatkan 2 looping, jadi kita hitung dulu yang 1 looping saja, yaitu di R6. Berarti I4 kali R6 ditambah
ditambah dia muter ketemu di 5K, berarti dia ada I4 sama I3. Karena dihitung dari I4, berarti I4 akan lebih positif dari I3. 4 dikurangi I3 kali R4. Jalan lagi, terus ketemu di R2. Di sini ada looping dari I2 dan I4. Karena kita hitung di I4, jadi I4 lebih positif. 4 min I2 dikali R2. Terus yang terakhir ada di R1, ada looping 2 I4 dan I1. Jadi I4 min I1 dikali R1 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, I4 kali 2, jadi 2 I4 ditambah I4 min I3 kali R4 5 ditambah I4 min I2 kali R2 2 ditambah I4 min I1 dikali R1 4. Kita tuh 2 I4 ditambah 5 I4 min 5 I3 ditambah 2 I4 min 2 I2 tambah 4 I4 min 4 I1 sama dengan 0. Kita cari variabel yang sama. I4 ada 1, 2, 3, 4. Kita jumlahkan 2 tambah 5, 7 ditambah 2, 9 tambah 4, 13 I4 dikurangi 5 I3 dikurangi 2 I2 kurangi 4 I1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan keempat. Setelah kita dapat persamaan berikutnya ini, barulah kita cari atau jabarkan dari persamaan dari tiap-tiap looping tersebut untuk mencari berapa nilai yang ada di I1, 2, I3, dan I4. 1. Oke, setelah kita mendapatkan nilai persamaan dari tiap-tiap looping, itu loop 1 5 I1 min I2 min I4 I4 sama dengan 2, kemudian looping 2 13 I2 min I1 min 10 3 min 2 I4 sama dengan 4, kemudian loop 3 kita mendapatkan 15 I3 min 10 I2 min 5 I4 sama dengan 3, dan juga looping 4 jadi 14 I4 min 5 3 I3 min 2 I2 min 4 I1 sama dengan 0. Ini yang persamaan 4 tadi yang sudah kita jabarkan persamaan terakhir. Nah, untuk mempermudah, kita bisa merubah variabel atau menyamakan variabel tersebut dengan X, Y, Z. I1 sama dengan X, I2 sama dengan Y, I3 sama dengan Z, dan I4 sama dengan M. Kemudian kita masukkan variabel tersebut ke persamaan berikut. Jadi 5X min Y min 4M sama dengan 2. Dan persamaan kedua, min X ditambah, ini kita masukkan jadi min X ditambah 13Y min 2 min 10Z dikurangi 2M sama dengan 4. Nah, persamaan ini kita rapikan juga biar lurus dan rapi. Jadi ditentukan min pengendalian resikonya 4M sama berdasarkan dengan asesmen 2. bahayanya, gitu ya. Dan untuk persamaan ketiga kita lihat ada I1 nya ada, tidak ada, berarti dia langsung min 10Y ditambah 15Z min 5M sama dengan 3. Dan persamaan terakhir yaitu X nya di sini, jadi min 4X dikurangi
5Z ditambah 14M sama dengan 0. Ini bisa kita cari persamaan berikut ini dengan cara matriks ya teman-teman. Jadi kita rubah ke dalam bentuk matriksnya, yaitu matriks A sama dengan 5, ini min 1, 0, 0, konstantanya 2. Oh maaf, ini min 4. Oke, kemudian untuk yang kedua yaitu 13. Nah, ini kita lihat di sini min x, 13, min 10, dan min 2 sama dengan 4. Nomor 3, 0, min 10, 15, min 5, 3, dan min 4, min 2, min 5, dan min 14, 0. Setelah ketemu matriks dari persamaan tersebut, barulah kita cari determinan masing-masing dari A, A1, A2, A3, dan A4. Untuk determinan A, det A sama dengan 5 min 1, 5 min 1, 0 min 4. Di sini ada min 1, 13, min 10, min 2, 0, min 10, 15, dan min 5, dan yang terakhir min 4, min 2, min 5, dan 14. Delta sama dengan. Untuk determinan B A1, determinan A1 kita akan menggunakan cara yaitu Cramer ya teman-teman. Jadi kita akan mencari nilai dari determinan A, determinan A1, A2, A3, dan A4. Jadi untuk determinan A1 yaitu nilai konstanta ini kita taruh di posisi depan, menggantikan kolom yang depan teman-teman. Dia menjadi 2, 4, 3, dan 0. Untuk kolom berikutnya ini masih tetap sama. Itu min 1, 13, min 10, min 2, 0, min 10, 15, min 5, dan min 4, min 2, min 5, 14. A1. Kemudian untuk determinan A2, untuk A2 sama dengan, kita cari ini nilai konstanta, kita beda ke kolom ke tengah menjadi 5, min 1, 0, min 4, ini menjadi 2, 4, 3, 0, kolom ketiga tetap 0, min 10, 15, min 5, ini min 4, min 2, min 5, 14. Det A2. Untuk det A3 sama itu, ini kita pindah ke kolom ketiga menjadi 5, min 1, 0, min 4, ini min 1, 13, min 10, min 2, menjadi 2, 4, 3, 0, dan yang terakhir min 4, min 2, min 5, dan 14. Det A3. Dan untuk det 4-nya kita cari di sini, maaf, 4 yaitu 5, min 1,
0 min 4 min 1 13 min 10 min 2 0 min 10 15 min 5 sama 2 4 3 0. Ini red A4. Jadi kita hitung dulu untuk nilai determinannya. Untuk det A 1, determinan A2, determinan. Oke, untuk mencari nilai determinan kita bisa menggunakan cara Sarus atau kofaktor ataupun pengebosan. Kita sudah mendapatkan hasil untuk determinan A yaitu 1380. Kita tadi mencari cara Sarus yaitu dengan perkalian dari ini menambahkan 2 kolom di samping 5 min 1 min 0 min 4 min 1 13 min 10 min 2. Jadi ini kita cari untuk cara Sarus ya, kurang ini. Dan kita hasilkan determinan A untuk 1380, determinan A1 untuk 4980, A2 5580, A3 6432, dan determinan A4 sama dengan 4140. Dan untuk mencari nilai X sama dengan determinan A1 per determinan A. Untuk Y determinan A2 per determinan A. Untuk Z determinan A3 per determinan A. Untuk M determinan A4 per determinan A. Jadi tinggal kita masukkan nilainya ini, yaitu 4980 per determinan A 1380. Yang ini determinan A2 5580 per 1380, determinan A3 6432 per 1380, dan ada 4140 per 1380. Kita hitung, ini ketemu 3,61, di sini 4,04, ini 4,61, dan juga ini 3 ampere. Jadi untuk nilai X atau looping DI1, ini untuk DI2, ini looping DI3, sama ini nilai arus di looping DI4. Untuk mencari besarnya nilai arus yang melewati 10K atau R5, kita bisa menggunakan salah satu persamaan dari looping ketiga. Jadi kita masukkan nilainya 15 kali I3 yaitu 4,61 dikurangi 10 I2 min 5 kali 3, 5 kali 3 sama dengan 3. Ini nilainya berarti 69,15 dikurangi 10 I2 min 15 sama dengan 3. Ini kita kurangin jadi 54,15 dikurangi 10 I2 sama dengan 3 min 10 I2 sama dengan 54 min 54,15, karena dia pindah ruas menjadi positif jadi negatif, dikurangi 3 I2 sama dengan 51,15 per min 10. Jadi min 51,15 per min 10 sama dengan 51,15 ampere dibagi 10 menjadi 5,115 ampere. Nilainya positif. Tanda positif berarti arus mengalir dari
looping atas ke bawah. Dia harusnya mengalir dari sini. Oke, demikianlah penjabaran dari saya untuk salah perbuatan dan salah perkataan dari saya. Saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.